Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan perkuliahan online. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini juga saya, Mita Dewi Purnamasari, beserta rekan saya, Eva Fauziah dan Intan Fadilah dari kelompok 2 diberikan kesempatan untuk memaparkan materi perkuliahan dengan tema Ruang Lingkup Program Pembelajaran Sains Anak Usia Dini, Model Program Pembelajaran Sains, Pengembangan Unit dan Perencanaan Pembelajaran Anak Usia Dini. Berikut adalah pemaparannya. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang ruang lingkup program pembelajaran sains anak usia dini, model program pembelajaran sains, pengembangan unit dan perencanaan pembelajaran anak usia dini. Ruang lingkup program pembelajaran sains anak usia dini. Menurut Karen dan Sud, ruang lingkup program pembelajaran sains sebagai produk, yaitu diarahkan pada perencanaan dan kegiatan sains yang dapat mengenalkan dan menggali hasil-hasil sains secara lebih bermakna, utuh dan fungsional bagi anak usia dini. Isi program pembelajaran sains pada ruang lingkup produk meliputi penguasaan fakta, konsep prinsip, hukum dan teori. Fakta adalah sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang dapat berupa keadaan, sifat, atau peristiwa. Sedangkan konsep suatu ide yang merupakan generalisasi dari berbagai peristiwa atau pengalaman khusus yang ditanyakan dalam istilah atau simbol tertentu yang dapat diterima. Adapun teori adalah komposisi yang dihasilkan dari pengembangan sejumlah proposisi atau generalisasi yang dianggap memiliki keterhubungan secara sistematis dan kebenarannya sudah diuji secara empirik serta dianggap berlaku secara universal, menurut Hasan. Pembagian ruang lingkup program pengembangan pembelajaran sains dan memiliki makna bahwa semua program pengembangan pembelajaran sains harus bersifat terpadu. Jadi, sains harus mampu meramu berbagai bidang pengembangan ke dalam satu perencanaan yang utuh dan sinergis. Berikut ini dideskripsikan dimensi ruang lingkup dan topik pembelajaran sains. Nah, dimensi ruang lingkupnya berdasarkan dimensi isi bahan kajian. Jadi, kelompok bahan kajian bidang pengembangannya itu tentang bumi dan jagat raya atau ilmu bumi. Nah, topik atau inti kemampuan bagi anak usia dininya adalah pengetahuan tentang bintang, matahari, dan planet, kajian tentang tanah, bantuan dan pegunungan, kajian tentang cuaca dan musim. Nah, kalau misalkan dimensi ruang lingkupnya tentang bidang-bidang pengembangan atau target kemampuan, nah, kelompok bahan kajian bidang pengembangannya itu seperti penguasaan produk sains, memahami fakta-fakta, memahami konsep, memahami prinsip, memahami hukum, memahami teori. Nah, kalau misalkan kelompok bahan kajian bidang pengembangan itu tentang penguasaan sikap sains, di topik atau inti kemampuan bagi anak usia dininya yaitu seperti rasa ingin tahu, rasa tanggung jawab, disiplin, tekun, jujur, terbuka terhadap pendapat lain dan sebagainya. Nah, tugas guru selanjutnya untuk kepentingan program pengembangan pembelajaran sains adalah
menyeleksi hal-hal yang dapat dimasukkan secara lebih khusus pada program tersebut. Harapan secara umum adalah dengan pengembangan program pembelajaran sains yang menjangkau ruang lingkup yang lengkap, anak-anak usia dini yang telah mengikuti program pembinaan dan pembelajaran sains memiliki pemahaman dan pengalaman belajar sains yang utuh, bermakna dan fungsional bagi kehidupannya. Bahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Eva Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, saya Eva Fauzia dari PIAUD 5B. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah dibahas oleh rekan saya, yaitu Mita Dewi Purnamasari. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang model program pengembangan pembelajaran sains. Jadi berdasarkan hasil kajian selama ini, secara umum terdapat 3 pendekatan utama dalam pengembangan kurikulum sains pada jenjang pendidikan anak usia dini, yaitu poin ke-1, pendekatan yang bersifat situasional. Maksudnya adalah pembahasan tentang sains akan dielaborasi atau diulas secara luas dan mendalam jika dalam pembelajaran muncul fenomena yang terkait dengan tuntutan pembahasan konsep dan pengalaman sains pada sasaran belajar. Jadi, pendekatan ini sangat ditentukan oleh muncul atau tidaknya konteks sains dalam pembelajaran yang sedang dilakukan. Jika muncul, maka pembelajaran akan segera dilanjutkan sebagaimana semestinya. Poin kedua, yaitu pendekatan yang bersifat terpisah atau tersendiri. Maksudnya adalah program pengembangan pembelajaran sains dikemas secara khusus dan tersendiri. Pembelajaran sains diberikan waktu tersendiri sebagaimana bidang pengembangan lainnya dalam pendidikan anak usia dini. Pembelajaran sains dirancang secara khusus sesuai dengan karakteristik pembelajaran sains yang khas serta karakteristik anak yang sesuai dengan tuntutan penguasaan sains. Poin ketiga, yaitu pendekatan yang bersifat merger atau terintegrasi dengan disiplin lain atau bidang pengembangan lain. Dalam pendekatan ini, program sains dikembangkan dengan cara digabungkan secara formal dan sistematis dengan bidang pengembangan atau disiplin ilmu lainnya. Sehingga dalam program pengembangan pembelajaran sains merupakan bagian dari suatu program kurikulum yang lebih luas dan terpadu sifatnya. Jadi, dalam pengorganisasiannya, para pengembang program harus mampu melihat secara seksama karakteristik dari setiap bidang yang diintegrasikan dengan bidang sains tersebut. Jadi, pada umumnya semua model baik tergantung pada aspek-aspek apa yang ingin dicapai dan mempengaruhinya. Jawaban tersebut bersifat relatif sehingga agak sulit dijadikan ukuran. Kondisi yang harus dijadikan pertimbangan adalah jika setiap program pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini diharapkan optimal, terstandar, jelas ukurannya, tergambar targetnya, dan memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Maka tetap harus ditemukan model yang dianggap paling layak, visible, untuk digunakan dan dipertahankan pemakaiannya pada pendidikan usia dini. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Intan Fadilah. Baik, saya Intan Fadilah akan melanjutkan pemaparan yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh rekan saya, yaitu Mita Dewi Purnamasari dan juga Eva Fauzia. Nah, di sini saya akan memaparkan pengembangan unit dan perencanaan pembelajaran. Pengembangan unit dan perencanaan pembelajaran. Pengembangan unit sains adalah sebagai skema konseptual yang berhubungan dengan ide, keterampilan, dan aktivitas yang disatukan melalui topik atau tema sederhana, misalnya bumi dan permukaannya. Jadi, unit sains
adalah gambaran sasaran pengembangan pembelajaran sains yang dipelajari anak, semacam big picture. Nah, Kostelnik menyampaikan keuntungan pengembangan pembelajaran dengan tema, yaitu pengajaran tema dapat mengakomodasikan perubahan-perubahan minat pada anak hingga mereka dapat belajar secara lebih fleksibel. Hal ini penting karena dapat memberi kesempatan lebih jauh dan tema dapat dikembangkan berdasarkan respon dari anak atau kelompok anak. Dickson 1991 menyarankan cara memilih topik atau tema atau unit yang tepat untuk kurikulum yang terintegrasi dalam pengembangan pembelajaran sains, yaitu berdasarkan minat anak, berdasarkan minat guru, berdasarkan kebutuhan anak, sesuai dengan situasi tahun itu, cuaca dan kegiatan-kegiatan khusus, pertimbangan prioritas pengetahuan yang mesti dikuasai anak, kurikulum sekolah dan harapan masyarakat, dan juga ketersediaan sumber materi yang didapatkan oleh guru, yaitu bisa berupa buku, film, ataupun sebagainya. Jadi, semua unit atau tema yang telah dipilih, tugas guru selanjutnya adalah membuat perencanaan pembelajaran sains. Perencanaan yang dibuat harus benar-benar mengacu pada karakteristik atau unit yang dipilih. Nah, khusus pengembangan program pembelajaran sains pada pendidikan usia dini, terutama di Indonesia. Nah, penentuan atau pemilihan tema ini hendaklah disesuaikan dengan tema yang tercantum pada kurikulum atau program pendidikan usia dini atau TK. Nah, sesuai yang telah ditetapkan oleh dalam program kegiatan belajar Taman Kanak-kanak. Nah, di sini pengembangan perencanaan pembelajaran sains. Sebelum kita melakukan pembelajaran, tentu kita perlu sekali dalam merencanakan pembelajaran. Nah, poin yang pertama di sini adalah konsep perencanaan pembelajaran sains. Nah, ini perencanaan adalah aktivitas yang menggambarkan hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, dalam contoh, memilih kegiatan yang dibutuhkan atau yang akan dilakukan dalam pembelajaran sains, lalu merencanakan sains yang dikembangkan dalam memberikan arah dan tugas yang jelas, sehingga hal-hal yang harus ditempuh dan dilaksanakan guru itu terhindar dari kesalahan. Lalu mempermudahkan guru juga dalam melaksanakan pembelajaran sains, dan menumbuhkan rasa percaya diri pada guru dalam melaksanakan pembelajaran sains. Jadi perlu sekali ya kita mengonsep perencanaan pembelajaran sains sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, dalam pengembangannya, dalam kegiatan sains tidak terlepas dari minat anak, kebutuhan anak yang terencana dengan baik agar hasil sesuai dengan harapan dan tujuan. Nah, kita perlu setelah kita mengadakan pembelajaran, perlu adanya pengembangan. Nah, pengembangan pembelajaran juga kita perlu rencanakan. Nah, di sini pengembangan perencanaan yaitu adalah tahap melakukan kegiatan nyata dalam pembuatan perencanaan. Nah, aspek-aspek yang harus dikembangkan kepada anak itu dengan cara mengamati, memprediksi, dan sebagainya. Nah, di sini dalam aspek-aspek yang perlu dikembangkan telah dimodifikasi oleh konferensi para ahli sains pada tahun 1971, diantaranya adalah keterampilan mengamati, keterampilan mengajukan pertanyaan, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan menghitung. Baik teman-teman, sekian pemaparan dari kelompok kami tentang ruang lingkup program pembelajaran sains anak usia dini, model program pembelajaran sains, pengembangan unit dan perencanaan pembelajaran anak usia dini. Mohon maaf apabila pemaparan materi dari kami masih jauh dari kesempurnaan, dan apabila ada yang ingin menambahkan atau memberi masukan dan saran, sangat diperbolehkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.